dari konseling behavioral. Itu yang pertama, menurut Latibun tahun 2008 berpendapat tujuan konseling behavioral adalah menciptakan suatu kondisi yang baru yang lebih baik melalui proses belajar sehingga perilaku yang negatif dapat hilangkan serta mengubah tingkah laku adaptif dengan cara memperkuat tingkah laku yang diharapkan, meningkatkan perilaku yang tidak diharapkan, serta berusaha menemukan cara-cara yang bertingkah laku yang baru. Kemudian selanjutnya, konseling behavioral bekerja dengan memusatkan perhatian perilaku manusia yang dampak dan dapat dipelajari. Tujuan yang ingin dicapai pada saat proses konseling harus jelas sesuai dengan prosedur yang ada, memusatkan perhatian pada masalah klien serta membantu dalam memecahkan masalah klien. Oke, selanjutnya sedangkan menurut Komalasari, beliau berpendapat tahun 2008 tujuan konseling behavioral ada sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, membantu konseling membuat respon-respon yang lama merusak diri atau meladaptif dan mempelajari proses respon-respon yang baru yang lebih sehat dan sesuai objektifnya. Yang ketiga, konseling belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif dan memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Yang keempat, konseling belajar perilaku baru dan mengeliminasi perilaku yang maladaptif, memperkuat serta mempertahankan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya menurut Surjata pada tahun 2003 adalah untuk menciptakan suatu dalam konseling behavioral, karakteristik konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, konselor harus mengutamakan keseluruhan individual yang bertanggung jawab yang dapat memenuhi kebutuhannya. Konselor harus kuat, yakni dia harus dapat menahan tekanan dari permintaan klien untuk simpatik. Teknik behavioral. Perbedaan konseling behavior dibanding dengan metode yang lain adalah pengembangan prosedur-prosedur terapeutik yang spesifik yang memiliki kemungkinan untuk diperbaiki melalui metode ilmiah. Menurut Latibun, teknik yang digunakan dalam konseling behavior adalah sebagai berikut. A. Teknik tingkah laku. Yang pertama, penguatan adalah suatu teknik pemberian penguatan pada klien ketika tingkah laku baru selesai dipelajari dimunculkan oleh klien. Penguatan harus dilakukan secara terus-menerus sampai tingkah laku tersebut terbentuk dalam diri klien. Yang kedua, shaping adalah teknik terapi yang dilakukan dengan mempelajari tingkah laku baru secara bertahap. Konselor dapat membagi-bagi tingkah laku yang ingin dicapai dengan beberapa unit, kemudian mempelajarinya dalam unit-unit kecil. Yang ketiga, ekstinsi adalah teknik terapi berupa penghapusan penguatan agar tingkah laku maladaptif tidak terulang. Ini didasarkan pada pandangan bahwa individu tidak akan bersedia melakukan sesuatu apabila tidak mendapatkan keuntungan. Teknik spesifik yang pertama, desensitisasi sistematik adalah teknik yang paling sering digunakan. Desensitisasi sistematik adalah teknik yang cocok untuk menangani fobia-fobia, tetapi keliru apabila menganggap teknik ini hanya bisa diterapkan pada penanganan ketakutan-ketakutan. Teknik ini diarahkan kepada klien untuk menampilkan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Desensitisasi sistematik melibatkan teknik relaksasi di mana klien diminta untuk menggambarkan situasi yang paling menimbulkan kecemasan sampai titik di mana klien tidak merasa cemas. Yang kedua, latihan asertif. Pendekatan behavioral yang dengan cepat mencapai popularitas adalah latihan asertif yang bisa diterapkan terutama pada situasi interpersonal di mana individu mengalami kesulitan untuk menerima kenyataan bahwa menyatakan atau menegaskan diri adalah tindakan yang layak atau benar. Terapi aversi yaitu teknik-teknik pengondisian aversi yang telah digunakan secara luas untuk meredakan gangguan-gangguan behavioral yang spesifik, melibatkan pengasosiasian tingkah laku simptomatik dengan suatu stimulus yang menyakitkan sampai tingkah laku yang tidak diinginkan terhambat kemunculannya. Stimulus-stimulus aversi biasanya berupa hukuman dengan kejutan listrik
atau pemberian ramuan yang membuat mual. Kendali aversi bisa melibatkan penarikan pemerkuat positif atau penggunaan berbagai bentuk hukuman. Pengondisian operan, yaitu tingkah laku operan adalah tingkah laku yang memancar yang menjadi ciri organisme aktif. Ia adalah tingkah laku beroperasi di lingkungan untuk menghasilkan akibat-akibat. Tingkah laku operan merupakan tingkah laku yang paling berarti dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup membaca, berbicara, berpakaian, makan dengan alat-alat makan, bermain, dan sebagainya. Penguatan positif, pembentukan suatu pola tingkah laku dengan memberikan ganjaran atau perkuatan segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul adalah suatu cara yang ampuh untuk mengubah tingkah laku. Penguatan positif adalah teknik yang digunakan melalui pemberian ganjaran segera setelah tingkah laku yang diharapkan muncul. Contohnya penguatan positif adalah senyuman, persetujuan, pujian, bintang emas, medali, uang, dan hadiah lainnya. Pemberian penguatan positif dilakukan agar klien dapat mempertahankan tingkah laku baru yang telah terbentuk. Percontohan. Dalam percontohan, individu mengamati seseorang model dan kemudian diperkuat untuk mencontoh tingkah laku sang model. Belajar yang bisa diperoleh melalui pengalaman langsung bisa pula diperoleh secara tidak langsung dengan mengamati tingkah laku orang lain. Berikut konsekuensi-konsekuennya. Dalam teknik ini, klien dapat mengamati seseorang yang dijadikan modelnya untuk berperilaku kemudian diperkuat dengan mencontoh tingkah laku sang model. Dalam hal ini, konselor dapat bertindak sebagai model yang akan ditiru oleh klien. Token ekonomi. Metode token ekonomi dapat digunakan untuk membentuk tingkah laku apabila persetujuan dan pemerkuat-pemerkuat yang tidak bisa diraba lainnya tidak memberikan pengaruh. Metode ini menekankan penguatan yang dapat dilihat dan disentuh oleh klien yang dapat ditukar oleh klien dengan objek atau hak istimewa yang diinginkannya. Token ekonomi dapat dijadikan pemikat oleh klien untuk mencapai sesuatu.